Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaviani dengan NIM 4444230018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kuantitatif protein dengan menggunakan metode Lowry. Seperti yang kita ketahui, pangan ini merupakan bahan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, karena dalam bahan pangan ini memiliki berbagai macam unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga enzim yang dibutuhkan tubuh untuk sumber energi dan juga metabolisme. Protein sebagai komponen utama dalam sel dan juga enzim memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan struktur sel tubuh dan juga sebagai sumber energi. Setiap bahan pangan memiliki kadar protein yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui kadar protein dalam bahan pangan tersebut dapat diamati melalui pengujian. Salah satunya adalah analisis kuantitatif protein. Nah, analisis kuantitatif protein ini memiliki berbagai macam metode, seperti metode Lowry, metode Kjeldahl, terus juga metode spektrofotometri UV, terus metode tubidimetri atau kekeruhan, terus juga metode pengecatan dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metodenya, yaitu metode Lowry. Nah, metode Lowry ini tuh merupakan metode biodrat yang dikembangkan, di mana metode Lowry ini pertama kali ditemukan oleh Lowry, Lossbrook, Farr, dan Randall pada tahun 1951, yang mana pada saat itu mereka itu menggunakan reagen pendeteksi gugus Woods fenolik seperti reagen Folin dan Chiao-Chaltau yang digunakan untuk penentuan konsentrasi protein. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, si reagen Folin Chiao-Chaltau ini dapat mendeteksi residu tirosin yang terdapat dalam protein. Karena dalam kandungan fenolik dalam residu tersebut itu dapat mampu mereduksi fosfotungstat dan juga fosfomolibdat yang merupakan konstituen utama dari reagen Folin Chiao-Chaltau itu menjadi kompleks yang berwarna biru. Nah, prinsip dari metode Lowry ini yaitu kompleks Cu2 dalam suasana alkalis itu akan tereduksi menjadi Cu1, di mana ion Cu itu kemudian akan mereduksi reagen Folin Chiao-Chaltau dan kompleks dari fosfolipdat dan juga fosfotungstat yang dari hasil reduksi tersebut itu akan menghasilkan heteropolimolybdenum blue akibat dari reaksi oksidasi gugus aromatik yang terkatalis oleh Cu, sehingga memberikan warna biru intensif itu yang akan terdeteksi secara kolometri. Nah, metode Lowry ini menggunakan dua reagen, yaitu reagen A yang terdiri dari campuran Folin Chiao-Chaltau dengan Aquades dari perbandingan 1:1, dan reagen B yang terdiri dari campuran 50 ml larutannya itu Na2CO3 dalam 0,1 N NaOH. Terus juga ditambah 1 ml larutan dari CuSO4, juga ditambah sodium potasium tartat dalam air. Nah, adapun metode atau prosedur dari metode Lowry ini yaitu langkah pertama dibuatnya reagen. Reagen yang pertama dibuat yaitu reagen Lowry yang terbuat dari Na2CO3 1 gram dalam 1 N NaOH 10 ml, ditambah juga Aquades sampai dengan 100 ml. Jadi fungsi dari Na2CO3 dalam 1 N NaOH ini itu berfungsi untuk menciptakan suasana basa agar mengaktifasi reaksi biorep dan stabilisasi ikatan peptida Cu2+. Nah, untuk reagen kedua dibuat yaitu reagen Lowry B yang terbuat dari 1% CuSO4 1 gram ditambah dengan 2 gram kalium natrium tartat dan ditambah juga Aquades 90 ml dan NaOH 1 N, di mana penambahan CuSO4 ini itu sebagai oksidator yang membentuk kompleks dengan protein pada suasana basa. Jadi nantinya ion Cu2+ dari CuSO4 ini akan berinteraksi dengan ikatan peptida pada protein dan membentuk kompleks Cu2+ protein. Nah, fungsi dari 2 gram kalium natrium tartat ini itu untuk mencegah pengendapan ion Cu2+ dengan membentuk kompleks yang stabil.
Nah, selanjutnya dibuatnya reagen Lowry C, di mana reagen Lowry C ini dibuat dari reagen Volin-Chiocalteu. Dan setelah itu dilarutkan dengan Aquades. Jadi fungsi dari reagen Volin-Chiocalteu ini itu untuk mendeteksi dan mengukur kadar protein, terutama residu tirosin dan triptofan. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan larutan deret standar, yang dimana larutan deret standar dari metode Lowry ini kita menggunakan BSA atau bovine serum albumin. Nah, jadi si BSA ini akan ditimbang terlebih dahulu, terus juga setelah itu dilarutkan Aquades dalam labu ukur 10 ml dan diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 1000 ppm. Nah, setelah itu dilakukan pengukuran kadar protein, di mana langkah pertama yaitu diambilnya 0,5 ml supernatan sampel, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 5 ml, dan setelah itu dilakukan pengenceran dengan penambahan Aquades hingga tanda batas dan digojok atau dikocok hingga homogen. Setelah itu diambil 0,5 ml masing-masing dari larutan sampel yang sudah diencerkan, lalu bahkan 0,45 ml reagen Lowry A, dan kemudian juga digocok atau dikocok. Nah, setelah itu didiamkan selama 10 menit. Nah, selanjutnya itu ditambahkan 0,05 ml reagen Lowry B. Selanjutnya itu digocok atau dikocok, kemudian didiamkan selama 10 menit. Nah, selanjutnya itu ditambahkan juga 1,5 ml reagen Lowry C, digocok atau dikocok, kemudian didiamkan selama 10 menit. Nah, fungsi dari didiamkannya 10 menit itu untuk memberikan waktu agar reaksi antara protein dan reagen itu berlangsung secara optimal. Nah, setelah itu ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan digojok sampai homogen. Nah, kemudian didiamkan kembali selama 22 menit. Nah, dari masing-masing larutan tersebut itu dipindahkan ke tabung reaksi dan lalu di vortex. Nah, setelah itu diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum yaitu 741 nanometer. Selanjutnya itu dilakukan hal yang sama pada blanko namun tanpa sampel. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat video berikut ini. Dimana pada video ini tuh langkah pertama yang dilakukan itu penimbangan BSA atau larutan standar protein dan juga sampel. Nah, selanjutnya dibuat larutan BSA dengan volume 250 ml. Nah, selanjutnya itu dibuat reagen Lowry. Yang pertama itu dibuat larutan Lowry A dengan dengan reagen Volin-Chiocalteu, dan juga nanti ditambah dengan Aquades. Jadi dibuatnya dari reagen Volin-Chiocalteu ini, nanti dia itu akan terjadi reaksi reduksi oleh reagen tersebut. Nah, nanti itu ion CO+ dari gugus radikal ini dari tirosin dan triptofan itu bereaksi dengan Volin untuk menghasilkan produk yang tidak stabil yang mereduksi molybdenum atau tungsten blue. Jadi ini protein nantinya itu akan bereaksi dengan reagen Volin-Chiocalteu sehingga membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru yaitu tungsten dan molybdenum. Nah, selanjutnya itu dibuat larutan Lowry B dengan menggunakan Na2CO3 dan dalam NaOH. Terus juga ditambahkan CuSO4 dan juga NaK tartrat. Nah, selanjutnya itu dibuatnya larutan deret standar, yaitu dengan dimasukkannya larutan BSA, Lowry A, dan juga Lowry B, dan Aquades pada masing-masing tabung reaksi.
Nah, yang pertama ditambahkan itu ada larutan BSA, kemudian ditambahkan dengan reagen Lowry B, nah kemudian setelah itu digocok atau dikocok biar dia homogen, biar dia tercampur. Terus setelah itu ditambahkan dengan reagen Lowry A yang dibuat dari reagen Polin Chiocalteu dan juga Aquades. Nah, setelah itu ditambahkan dengan Aquades. Nah, setelah selesai dibuat larutan direct standar, pada video ini tuh nanti dibuatnya juga pada larutan sampel. Nah, selanjutnya diukur absorbasinya dengan panjang gelombang 741 nanometer. Jadi sebelum diukur absorbasinya itu tuh didiamkan dulu selama 10 menit. Nah, fungsi dari didiamkan 10 menit ini untuk memberikan waktu reaksi antara protein dan reagen, termasuk reaksi biuret dan juga reduksi reagen Polin Chiocalteu oleh gugus tirosin dan juga triptofan pada kafein itu berlangsung secara optimal, sehingga nantinya tuh terbentuk kompleks berwarna biru yang stabil dan dapat diukur absorbasinya dengan akurat menggunakan spektrofotometer. Yang seperti sudah dilihat tadi pada larutan direct standar ada berwarna biru kan. Nah, selain itu juga nanti di sini di waktu 10 menit itu si CuSO4 ini akan direduksi dalam keadaan baksa dengan adanya Na2CO3 terus dalam NaOH, sehingga CO2 plus ini direduksi menjadi CO yang membentuk kompleks dengan ikatan peptida. Di sini pada video kali ini itu yang diuji itu larutan direct standarnya. Namun nanti pada sampel dilakukan hal yang sama. Nah, setelah diukur absorbansinya itu tuh dihitung konsentrasi kadar protein dengan menggunakan persamaan regresi. Jadi dalam analisis dengan menggunakan metode Lowry ini biasanya digunakan karena memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Karena metode Lowry ini dapat mengukur jumlah protein yang kadarnya itu rendah dengan range mencapai 0,005 sampai dengan 0,61 mg protein per mili. Nah, namun kekurangan dari metode ini yaitu akurat bila dilakukan pengujian pada range pH yang sempit dan banyaknya intervensi karena kesensitifannya. Nah, selain itu juga metode Lowry ini tuh dapat merusak protein dalam suatu bahan pangan pada saat sampel protein ini bereaksi dengan pewarna. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan metode Lowry ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.